Dan terakhir yang paling parah itu yang mentalitas kambing hitam ini ya yang disebut dengan namanya accusation gitu ya, itu adalah tuduhan gitu ya. Nah, jadi tuduhannya ya dituduh aja gitu. Jadi Agung Hercules kena tumor atau misalnya kena kanker otak ya waktu itu ya. Oh, itu pasti karena suplemen. Nah, kalau Indomie saya sebenarnya kalau boleh jujur saya suka, terutama yang Indomie goreng gitu ya. Terus saya makannya pakai cabai rawit gitu ya. Saya makan Indomie goreng sama cabai rawit. Tapi mungkin tips saya Loren buat teman-teman juga. Jadi choose cheat meals, jangan cheat day gitu aja. Oke Leku, hari ini kita akan membahas mengenai suplementasi dan bodybuilding dengan legenda binaraga Indonesia yaitu Bang Ade Rai. Dan di sini kita juga nanti akan membahas perihal satu informasi yang cukup merebak luas di kalangan fitness khususnya ya, apalagi di teman-teman atlet, di personal trainer ataupun di kalangan umum yang berbasis di gym mengenai suplementasi. Ada keraguan gitu, ada keraguan bahwa suplementasi itu bisa nggak menjadi pemicu tumor atau kanker. Nah, di sini kita akan bahas. Jadi ini kita lagi menunggu jam 8 kita akan live. Oke, saksikan terus ya. Laiku. Aman, Bro. Bang, Ya, siap. tarung tinju aman? Wah, keren, mantap itu. Aman ya, tarung Lihat tinju ya. kemarin lihat Loren lagi sparring di mana itu, di Bali atau di mana itu, di boxing camp. Oh, itu di Camp Bulungan, Jakarta Selatan. Oh, di Bulungan ya. Oh, iya iya iya. Di Bulungan, Saya Jakarta Selatan. saya satu saat kalau nanti udah nggak sibuk, mungkin mau sehari-hari iseng mau latihan tinju boleh tuh ya. Ayo, kita lebih ke kardiovaskular aja Bang Adi Rai. Jadi kardio ya. Betul betul. Biar lebih lentur. Betul betul. Bang Adi Rai, Ya. oke langsung kita bahas aja ya Bang Adi Rai. Ya, silakan silakan. Ini Apa sambil yang mau santai ya, ditanya? jadi ibaratnya kita ya boleh sambil ngopi ya Bang Adi Rai. Sambil Ya ya, ngopi, boleh boleh dong. teman-teman juga nggak terlalu tegang mendengarnya gitu. Jadi obrolan obrolan santai aja nih sebenarnya Bang Adi Rai. Jadi kita Betul. berbagi tukar pikiran di sini dengan keterbatasan saya sebagai personal trainer, apalagi sumber daya manusia yang dihasilkan dari Rai Institute gitu. Karena founder Rai Fitness sendiri Bang Ade Rai dan berbagai banyaknya pelaku-pelaku olahraga, kemudian legenda binaraga gitu. Tapi yang saya ajak untuk bertukar pikir di hari ini yaitu sosok Bang Ade Rai gitu. Mungkin di luar sana banyak yang punya ilmu tingkat tinggi gitu Bang Ade Rai. Jadi kita filter dulu nih. Jadi nanti teman-teman boleh mengambil apa yang harus diambil, silakan. Boleh digali lagi di luar, silakan. Gitu kurang lebih ya Bang Ade Rai. Dengan keterbatasan seperti sering Bang Ade Rai bilang, ini pikiran kita ini terbatas nih, otak kita ini terbatas gitu. Bang Ade Rai juga sendiri terbatas. Apa yang nanti keluar dari pemikiran atau sudut pandang dari seorang Bang Ade Rai, silakan, dan silakan lagi digali di luar dengan banyaknya dunia internet. Oke, jadi mengenai suplementasi Bang Ade Rai. Ya. Ini saya berbicara data dulu Bang Ade Rai ya. Hmm. Karena saya agak sedikit kulik-kulik dan sedikit pelajarin juga beberapa hari ini info yang terbaru mengenai suplementasi. Jadi menurut penelitian British Journal of Cancer, Bang Ade Rai, itu suplemen yang dikonsumsi pria dan yang bisa membentuk otot itu umumnya mengandung kreatin. Mengandung kreatin, dan kreatin itu adalah asam amino yang sebagian besar terletak di otot tubuh dan di otak. Gitu. Dan bahkan organ dalam seperti hati, pankreas, ginjal
dapat menghasilkan kreatin. Ini menurut British Journal of Cancer. Tetapi bahwa kadar kreatin yang tinggi, sekali lagi, kadar kreatin yang tinggi artinya yang dikonsumsi para pelaku olahraga, pelaku gym, pelaku fitness, jika dikonsumsi dengan berlebihan dapat menimbulkan sel kanker. Nah, jadi di sini juga menurut ini, saya sempat chatting juga dengan salah satu pakar nutrisi di Indonesia. Namanya salah satu pakar nutrisi namanya Pak Uri Kuswari. Bang Adira tahu? Muri Kuswari. Jadi saya sempat menanyakan ya. Jadi biar kita dapat berbagai sudut pandang yang berbeda gitu ya Bang Adirai. Sebelum nanti saya lempar ke Bang Adirai ya. Mohon izin Bang Adirai. Jadi saya tanya mengenai suplementasi seperti judul yang udah saya buat kemarin, apakah dapat menimbulkan tumor atau kanker gitu? Bisa jadi, bisa jadi. Saya garis bawahi bisa jadi menimbulkan tumor atau kanker. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa suplemen otot itu membantu dalam program, terlebih dengan load yang sangat besar. Hampir semua mungkin sama lah pendapat seperti itu. Tapi cancer bukan satu penyebab dan bukan tiba-tiba, bukan ujuk-ujuk kata dia gitu. Kemudian jadi saya nggak bisa menebak kondisi seseorang itu yang mengatakan saya tumor nih, saya cancer nih karena suplemen. Jadi dia bilang saya nggak bisa menebak kondisi klinis seseorang itu terlebih hanya dari potongan keterangan. Jadi hanya segelintir potongan-potongan kata-kata. Jadi dia nggak bisa mengatakan bahwa itu tes final dari suplemen. Dan saya juga sepakat itu. Saya sepakat. Kemudian poin yang dia tambahin bahwa kalau berbicara mengenai suplemen apapun itu, pilihlah suplemen yang sudah terpercaya, teruji, dan perhatikan petunjuk penggunaan sesuai tujuan kamu. Dan saya juga mengiyakan itu, sepakat. Oke, saya langsung lempar ke Bang Aderai. Sedikit Bang Aderai. Ya. Almarhum Agung Hercules sempat diinfokan dan di berita-berita dulu cancer juga loh gara-gara suplemen yang dia konsumsi. Sempat itu ada info-info di berbagai media loh Bang Adirai. Gitu. Jadi sekarang kita kayak sharing, saya langsung lempar menurut sudut pandang, point of view dari sosok Bang Adirai. Silakan Bang Adirai. Ya baik, terima kasih Loren, juga teman-teman yang lain ya yang juga mungkin menyaksikan hari ini ya. Jadi pertama-tama kita bersyukur juga ya dalam arti bahwa banyak sekali informasi yang kita bisa dapat hari ini gitu ya. Dibandingkan dengan dulu kita biasanya kekurangan informasi, kalau hari ini bahkan kita over informasi gitu ya. Nah dari informasi yang beredar banyak ya tentunya memang yang menjadi tantangan itu adalah kita bisa punya kemampuan untuk memilih selektif ya kira-kira mana informasi atau pengetahuan yang memang bisa nanti kita jadikan sebagai acuan. Nah kalau saya sih melihatnya sederhana aja ya, dalam arti bahwa saya akan memilih semua informasi yang menguatkan hati. Saya akan menjauhkan semua informasi yang melemahkan hati. Nah itu satu kalau dari saya. Kedua, kalau berbicara yang namanya mentalitas kambing hitam, itu adalah sebuah, menurut saya, satu mentalitas yang menurut saya yang mungkin tadi seperti Loren katakan tadi, ya mungkin Loren kan bilang tadi, oh saya nggak percaya itu penyebabnya kan bukan karena satu hal, bisa karena akumulasi dari berbagai investasi perilaku gitu ya. Makanya kenapa bisa terjadi apakah kesakitan itu menjadi bunganya maupun juga sebenarnya kesehatan menjadi bunganya. Begitupun juga dengan kalau kita belajar tentang sukses itu karena apa gitu, atau misalnya gagal itu karena apa, pasti selalu adalah kumpulan, kompilasi daripada berbagai
investasi perilaku yang kita lakukan, ya nanti makanya kenapa jadi bahkan hari ini pun juga ya, kalau teman-teman tahu, kadang-kadang prematur kematian yang disebabkan karena musim infeksi ini pun juga sama ya. Bisa ada yang disebabkan karena yang namanya direct causation, artinya langsung, penyebab langsung gitu ya, disebabkan karena mungkin infeksinya atau virusnya gitu ya. Ada yang disebabkan dengan namanya correlation. Nah, itu yang paling populer dan paling banyak, makanya kenapa di situ ada peran komorbiditas gitu ya. Lalu yang ketiga adalah association. Artinya kita cuma mengasosiasikan, jangan-jangan ini juga ada peran si virusnya tadi gitu yang bisa menyebabkan kematian. Dan terakhir yang paling parah itu yang mentalitas kambing hitam ini ya, yang disebut dengan namanya accusation gitu ya. Itu adalah tuduhan gitu ya. Nah, jadi tuduhannya ya dituduh aja gitu. Jadi Agung Hercules kena tumor atau misalnya kena kanker otak ya waktu itu ya. Oh, itu pasti karena suplemen gitu ya. Tapi tidak kita melihat latar belakangnya, bisa jadi mungkin Agungnya ternyata memang sangat kelelahan, kecapean ya gitu ya. Mungkin belum lagi karena satu dan lain hal ternyata mungkin memiliki tingkat level stres yang berlebihan gitu ya. Mungkin karena mungkin ada masalah tertentu dan sebagainya, itu bisa akhirnya kortisol hadir gitu ya. Nah, kalau kortisol hadir otomatis gula hadir. Gula hadir otomatis sel kanker otomatis senang ada di dalam situasi tersebut gitu ya. Ditambah dengan perilaku mungkin ada peran rokok di sana ya. Ada peran kurang istirahat di sana gitu. Ada peran mungkin juga makanan-makanan olahan gitu ya, toxicity yang lain, termasuk juga ada peran misalnya mungkin alkohol misalnya atau apa. Jadi sebenarnya banyak hal gitu sebenarnya, termasuk juga mungkin ada peran suplemen gitu. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk lebih bijaksana aja dalam hal soal kalau kita melihat sebuah informasi. Karena kalau kita lompat ke dalam satu konklusi terakhirnya, oh ya yang salah itu adalah suplemen, itu sesuatu yang tentu tidak bijaksana ya, karena bagaimanapun kita nggak bisa membuktikan itu. Karena kalau kita bilang contohnya misalnya, oh ya suplemen bikin cancer, ya saya kasih tahu aja apa yang bisa menyebabkan cancer. Kalau seandainya Loren boleh menggoogle gigi bolong dibiarkan lama-lama bisa jadi kanker otak, itu referensinya ada pasti gitu ya. Panu dibiarkan gitu, mungkin kudis gitu ya, kurap dibiarkan, lama-lama akan terjadi yang namanya kanker kulit. Itu juga referensinya pasti ada gitu. Jadi kalau kita mau mencari apapun juga pasti ada. Termasuk juga tadi bilang bahwa cancer dikontribusi oleh misalnya suplemen gitu ya, atau tumor. Tapi kalau saya boleh jujur, memang kalau kita membuat satu yang namanya, mungkin nanti teman-teman boleh Google lagi sama-sama. Jadi dua penyebab utama yang terbesar daripada yang namanya biasanya kanker. Nah, itu juga nanti Yayasan Kanker Indonesia pun juga bisa membuktikan itu juga ya. Itu nomor satu, itu yang paling populer kalau teman-teman tahu. Itu ada satu adalah udah pasti adalah nikotin rokok. Dan yang nomor dua, penyebab kanker juga yang cukup berkontribusi terhadap istilahnya parahnya hal tersebut gitu terjadi, termasuk juga sama kalau kita berbicara COVID-19 gitu ya, yaitu adalah yang namanya ada peran obesitas dan stres. Nah, itu juga pengaruh ke sana gitu kalau teman-teman tahu. Nah, jadi kalau kita ngomongin referensi jurnalnya itu pasti ada semuanya di sana juga gitu. Nah, kalau seandainya bicara suplementasi ini masalahnya melibatkan sebuah industri, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi itu sama aja kayak kita ya paham ya. Jadi orang yang ada di industri tersebut nanti akan merasa tersinggung gitu ya, sama kayak misalnya kayak saya bilang, oh penyebabnya orang meninggal gara-gara COVID-19 itu salah satunya disebabkan oh iya karena salah makan obat misalnya gitu. Nanti ntar yang akan marah dan mungkin tersinggung adalah industri medis nanti gitu. Makanya nanti pasti jadi ribut di sana gitu, karena kita juga tidak bisa ngomong soal hal tersebut kalau seandainya tidak ada bukti atau apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu kecil hati atau gimana. Menurut saya satu hal yang wajar lah. Kalau apapun juga pasti akan berkontribusi. Kalau dibilang ada nggak kontribusi terhadap suplemen bisa membuat cancer? Kalau saya bilang
ada, bisa aja gitu. Tapi kalau kebermanfaatan suplementasi dengan kemudaratannya gitu ya kalau istilahnya, dari berkahnya suplemen, kehadiran suplemen dengan musibahnya yang disebabkan oleh suplemen, banyakan mana teman-teman? Itu banyakan Ya. berkahnya gitu loh. Masalahnya begitu gitu. Nah, jadi makanya kenapa juga kalau kayak kita berbicara obat aja pada dasarnya itu baik adanya gitu. Yang salah itu adalah ketika terjadi penyalahgunaan obat gitu. Jadi makanya kenapa kalau Saya bahasa tadinya Inggrisnya namanya berpikir drug, begitu Bang Adrai. ya namanya drug abusing Karena gitu. Jadi abuse betul. ya saya Gimana tadinya Loren? berpikir ke situ Bang Adrai. Mohon maaf nih saya potong. Ya, Seperti yang Bang Adrai bilang, barusan penyalahgunaan obat, apalagi di kalangan binaragawan ya. Nah, jadi seakan-akan hal yang membuat statement untuk menutupi itu, jadi kita katakan si A mengatakan suplemen lah. jadi Ya, suplemen yang salah betul. padahal orang-orang kita nih, apalagi yang udah lama, ya itu penyalahgunaan. Dan dewasa Betul. ini kita tahu ketika ada salah penggunaan, itu kan di payudara yang kasus, kita nggak usah sebut nama ya, si A gitu, itu kan tumor payudara katanya gitu. Iya, berawal Nah, kita langsung dari gyno kan? berpikir liar Berawal nih, dari Bang gyno. Ray. Kita langsung berpikir liar bahwa yang kita tahu adalah ketika penyalahgunaan itu terjadi ya yang kita tahu namanya bisa mengakibatkan gino gitu. Iya. Jadi sesuatu yang apa? Yang kelebihan estrogen ya. Estrogen ya, Betul. Bang Ederai. Betul. Jadi mengakibatkan apa? Berbedanya bentuk dada daripada seorang laki-laki. Yang Betul. kita tangkap sih seperti itu, tapi Betul. ya ini Setuju. sudut Gak apa-apa, pandang kita aja. Loren. Loren justru kan karena kita ini kan anak-anak fitness ya, binaraga. Makanya kenapa kita buka-bukaannya lebih bagus lah gitu ya. Karena makanya kita langsung tahu gitu ya. Jadi salah satunya memang yang paling populer daripada dampak samping penyalahgunaan obat itu kan adalah si gyno tersebut gitu ya. Yang akhirnya menjadi dampak samping secara visual yang teman-teman langsung lihat gitu ya, dan itu udah nggak bisa balik lagi tuh biasanya, akhirnya kan mesti operasi dan sebagainya. Tapi kalau dari gyno itu akhirnya nanti will lead to kanker payudara, kalau saya sih bisa mengiyakan gitu kan. Artinya jangan-jangan memang arahnya ke sana gitu loh teman-teman sekalian. Saya tidak fasih dalam urusan soal kesakitan teman-teman, tapi kalau seandainya ada moral story gitu yang bisa kita petik ya, yang saya yakin juga mungkin kalau saya sama Loren kita udah fasih banget, paham banget gitu ya, karena 90% bodybuilders di dunia semuanya on drug semua kan gitu masalahnya. Jadi dan mereka mengalami Itu hal udah itu rahasia gitu. umum Bang Adirai. Iya, jadi maksud saya kalau seandainya misalnya itu si gyno itu will lead to breast cancer, ya kalau menurut saya kenapa tidak gitu, hal itu bisa terjadi gitu. Nah, jadi kalau nanti kita udah tahu penyebabnya apa, penyebabnya adalah is a drug abusing gitu. Nah, mungkin bisa jadi terjadi di dalam kasusnya si artis ini gitu ya, mungkin ya. Sekarang ini juga kalau boleh jujur itu kalau zaman dulu yang pakai drugs atau akhirnya terpapar dengan anabolic steroids dan kawan-kawan kan mungkin benar-benar kayak pro atlet gitu ya, yang memang benar-benar memang dedicated dirinya untuk mau jadi atlet gitu ya, ini apa. Tapi kalau hari ini dengan adanya sosial media, dengan adanya apa, orang yang pakai drugs itu udah bukan cuma orang yang mau bertanding mati-matian jadi atlet, yang hari ini tiba-tiba mau cuma foto pre-wedding aja tiba-tiba dia bisa terpapar sama obat-obatan tersebut gitu ya. Mungkin Lauren juga tahu gitu ya, dan sekarang ini banyak juga. Nah, makanya kenapa saya mendirikan Ra Institute itu salah satunya bukan hanya saya mengajarkan teman-teman untuk cerdas dalam hal secara fisikalitas, tapi secara non fisikalitas, dalam hal ini secara psikologis juga penting. Ketika sekarang ini banyak personal trainer juga yang slash notabene itu adalah drug dealer juga gitu kan gitu, dan mereka justru malah kadang-kadang suka menyarankan terutama pemula gitu atau para newbie gitu atau newcomer itu
untuk iya Bu, bahkan ibu lagi ya, ibu-ibu gitu ya. Mau cepet gak Bu ya? Mau cepet nih pakai obat ini, pakai itu. Nah kebetulan ini, kebetulan cowok gitu ya, artis kepengen mau punya badannya bagus cepet. Mau cepet gak nih gitu, dan artis Bollywood juga melakukan hal itu gitu ya. Jadi ketika salah kaprah, ketika seorang personal trainer tidak punya etika yang tepat, akhirnya dia menyarankan orang untuk memakai obat-obatan yang terlarang tersebut. Nah, ketika memakai itu, akhirnya we lead to one lead to another, artinya satu dan lain hal akhirnya mengarahkan kemana sampai akhirnya terjadilah di declare kalau dia ternyata kanker payudara. Itu udah jelas-jelas banget kalau ditanya penyebabnya apa, itu salah satu kontributor terbesar. Pasti ada obat apa yang dia pakai gitu. Apakah sifatnya injection maupun yang sifatnya oral. Nah, tapi kalau dia mengatasnamakan itu sebagai suplemen, nah itu yang makanya kenapa tidak fair gitu. Karena sesungguhnya kalau suplemen sendiri udah pasti dia nggak begitu gitu kalau teman-teman tahu. Tapi ketika teman-teman sekarang ngobat tapi mengatasnamakan suplemen, kan teman-teman kan nggak tahu kalau itu adalah obat juga. Nah ini yang menjadi tantangan juga Loren. Ketika hari ini orang udah nggak bisa bedakan yang namanya oral steroids itu kan nggak bisa bedain kalau ditanya lagi makan apa bro. Oh iya ini suplemen saya dikasih sama trainer saya atau misalnya saya baru beli di internet atau apa gitu kan gitu ya, dan mungkin mikir oh ya kalau saya pakai ini saya mungkin bisa cepet gedenya gitu dan sebagainya. Nah disinilah yang mungkin makanya kenapa menjadi tantangan kita ke depan ya, itu untuk bersama-sama itu kembali lagi kalau kita istilahnya itu kembali kepada esensi gitu atau substansi daripada kita di Binaraga bro, yaitu adalah membinaragakan diri kita ke tahap yang lebih baik. Artinya kalau zaman dulu father of modern bodybuilding kan namanya Joe Weider pernah berkata bodybuilding is important for nation building. Artinya kalau itu berbicara, kalau di Indonesia itu memakai kata mensana in corpore sano gitu ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau bangsanya kuat berasal dari masyarakat yang sehat gitu ya. Nah, jamu aja direpresent dengan yang namanya otot gitu ya. Makanya kenapa tiap kali lihat jamu selalu dikasih lihatnya otot, karena asosiasi otot, berotot itu asosiasinya selalu sehat dan berhubungan dengan tingkat yang namanya kesehatan dan vitalitas yang tinggi. Makanya kenapa kalau istilahnya dalam bahasa Inggris, muscularity supposedly go hand in hand with vitality and health. Artinya muscularity, berotot, orang yang berotot itu seharusnya gitu, seyogianya itu dia sinergis dengan yang namanya vitalitas yang tinggi dan kesehatan yang optimal gitu. Nah, jadi makanya kenapa memang sekali lagi teman-teman sekalian, jadi kalau kita sebagai apalagi sebagai seorang trainer, kita sebagai seorang bodybuilder itu tentu menyenangkan kalau seandainya kita ini juga bisa menjadi agen kesehatan itu sesungguhnya gitu ya. Jadi kita ini bukan hanya sebagai juara binaraga, bukan hanya sebagai juara body fitness, tapi the ultimate goal kita adalah I want to become a health champion. Saya mau menjadi juara sehat gitu. Karena sehat itulah sebenarnya rambunya. Apa gunanya Loren? Badannya bagus, loncatannya tinggi, tendangannya keras dan sebagainya, tapi pas dicek semuanya medical check up merah semua gitu ya. Dalamnya kok bisa tiba-tiba kok masalah dengan kolesterol karena terjadi kronik inflamasi gitu ya. Pas dicek lagi ternyata wah ini pengentalan darah di sana sini, lalu terjadi apa lagi yang lain-lain. Jadi akhirnya patah yang namanya asosiasi binaraga yang seharusnya itu menggambarkan istilahnya poster boy of healthy living gitu kita tuh ya. Makanya kenapa saya rasa hal inilah yang sebenarnya makanya kenapa Lauren juga punya YouTube channel ya, meskipun YouTube channelnya itu menghibur tuh ya, itu prank-prank itu ya itu Lauren. Tapi di sisi lain kadang ada ada yang cerita-cerita binaraga juga ya, yang apa, yang diet, latihan itu bagus ya saya rasa. Jadi juga kita ikut mempromosikan hidup sehat ya. Saya rasa itu sesuatu hal yang paling penting gitu. Jadi kembali lagi teman-teman sekalian ya, mungkin kalau kita boleh meluruskan hari ini,
Sekali lagi pasti gitu. Jawabannya kalau seandainya sampai ada orang bilang, loh ini bisa menyebabkan cancer. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, cancer bisa disebabkan banyak hal. Gara-gara makanan olahan bisa cancer gak? Jawabannya iya. Gara-gara merokok bisa cancer gak? Jawabannya iya. Gara-gara konsumsi kayak alkohol berlebihan bisa cancer gak? Jawabannya iya. Gara-gara stres, ketakutan dan kecemasan dijadikan sebagai lifestyle yang kita adopsi hari ini gitu ya. Kita takut dan cemas akan masa depan yang tidak pasti seperti hari ini, apalagi penghasilan kita yang sangat berkurang. Sebagian dari teman-teman kehilangan pekerjaan, sebagian dari kita termasuk saya kehilangan orang yang kita kasihi. Itu stresnya luar biasa, teman-teman. Bisa cancer gak? Jawabannya iyalah. Sedih itu bisa cancer, teman-teman. Jadi kalau mau ngomongin kita nggak boleh sedih ya. Ingat ya, kalau sedih itu nanti berarti kita itu melanggar itu kalau kita sedih. Jadi harus happy gitu. Nah gimana caranya gitu ya. Kalau sedih ya udah natural, alami. Jadi kalau sedih aja bisa cancer, kalau suplemen bisa bikin cancer ya bisa aja gitu. Tapi memang kalau dalam kasus artis ini, kalau menurut saya, mungkin makanya kenapa semua anak-anak binaraga jadi gerah semua pada kepengen ngomong gitu ya, termasuk Loren dan kawan-kawan, adalah karena ada nuansa seolah-olah disalahkan gara-gara wah ini makanya pakai suplemen makanya nih ya langsung kanker payudara gitu ya. Jadi ya mungkin tidak sesederhana itu teman-teman sekalian ya, karena kembali lagi seperti saya katakan mesti diinvestigasi apa saja yang dilakukan gitu ya. Beberapa hal yang dilakukan olehnya ketika mungkin dalam penerapan pola hidupnya tersebut gitu. Apakah masih melakukan hal yang tadi saya sebutkan nggak gitu. Nah itu juga bisa menjadi kontribusinya. Tapi kalau secara umum suplementasi di Indonesia, apalagi suplemen yang beredar itu juga sudah masuk di Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM ya. Hampir semuanya juga punya BPOM. Jadi keberadaan BPOM sendiri terlepas daripada apapun itu sudah membantu banget teman-teman sekalian sebenarnya ya kalau untuk urusan itu. Sebenarnya kadang-kadang kalau di luar negeri sendiri aja gitu sebenarnya, apalagi kayak negara-negara maju ya seperti di Amerika, sebenarnya kalau sampai ada something wrong dengan suplemen aja itu dia udah tarik cepet juga gitu. Meskipun dia nggak masuk dalam FDA ya kalau teman-teman tahu ya, tapi paling tidak istilahnya beberapa tadi seperti Lauren tadi katakan, teman-teman yuk stick sama credible brand misalnya. Jadi beberapa brand yang kredibel yang ini apa itu bisa jadi salah satu pilihannya sih. Artinya untuk brand-brand yang kredibel yang kadang-kadang kan teman-teman jadi gampang dapetinnya dan yang memakai udah banyak dan tidak ada cerita-cerita yang istilahnya yang aneh-aneh gitu ya. Nah artinya biasanya teman-teman bisa punya satu ya bukan garansi gitu tapi paling tidak secara psikologis teman-teman ngerasa oh iya ternyata nggak apa-apa kok gitu, yaitu bahwa ternyata mostly what's in the bottle is in the label atau kebalikannya what's in the label is in the bottle. Artinya kalau dia bilang proteinnya senilai itu biasanya ya proteinnya emang segitu gitu. Kalau dia bilang kandungannya itu ya biasanya ya kandungannya ya memang itu gitu ya. Dan nggak ada juga orang tiba-tiba pakai suplemen langsung mendadak langsung jadi berubah gitu ya, langsung udah kayak superhero mendadak berubah gitu ya, itu nggak ada gitu. Kita tahu ya, apalagi kayak saya sama Lauren, kita udah bertahun-tahun ya Lauren ya di dunia binaraga ya, gedenya segitu-segitu aja gitu ya, padahal udah udah ngapain kita udah, apalagi Lauren udah berapa kali tuh loncat-loncat salto muter-muter masih belum gede juga. Ya jadi artinya gede itu nggak gampang teman-teman ya. Kita latihan keras aja nggak gede-gede ya Loren ya. Apalagi kita bilang jadi wah pakai suplemen nih gitu ya. Pakai suplemen bisa langsung gede ya. Suplementasi itu kita bersyukur dia memberikan sebuah kenyamanan, convenience gitu ya. Makanya kenapa saya selalu bilang suplemen is not solution. Tapi suplemen itu adalah sebuah convenience, kenyamanan. Apalagi dengan teknologi sekarang yang semakin baik ya, dan tentunya juga tentu memang juga setiap perusahaan itu kan juga punya tanggung jawab ya terhadap konsumennya juga. Jadi mereka punya tanggung jawab juga untuk mengimprove suplemen itu sendiri dalam hal bukan cuma dalam hal resiko yang pasti biasanya udah pasti kecenderungannya pasti tidak beresiko lah ya. Tapi yang menjadi tantangan daripada suplemen itu hanya lebih kepada ketajaman. Jadi
kadang banyak orang udah pakai suplemen tapi kok masih tumpul gitu loh. Nah, jadi itu yang kadang-kadang sering diributkan. Termasuk juga belakangan ini misalnya ada keributan soal, wah katanya suplemen ini mengandung protein ini, tapi ternyata kok proteinnya nggak sampai segitu gitu. Nah, jadi diributinnya itu gitu ya. Nah, tapi kalau suplemen itu racun, nah mungkin kalau saya rasa mungkin enggak gitu loh. Nah, makanya kenapa tadi apalagi bilang, wah pakai suplemen itu bisa kanker payudara, ya mungkin saya rasa ya enggak gitu. Begitu ngomongin yang hubungannya dengan payudara dan puting, kalau anak-anak binaraga udah langsung kepalanya udah langsung ke tempat lain gitu. Jadi ini jangan-jangan makan obat apa nih anak nih gitu. Jadi yang pasti bukan suplemen. Jadi belum pernah ada kejadian teman-teman orang-orang pakai whey protein tiba-tiba putingnya jadi bengkak gitu, nggak ada gitu ya. Oke, jadi saya ambil kesimpulan di sini bahwa ya kita harus bijak lah ya, maksudnya dalam konsep gaya hidup ya, Bang Aderai. Jadi baik itu Betul. memahami konsep gaya hidup di pola makan, di latihan, di pola tidur, itu sih yang saya lihat kesimpulannya di sini dan artinya mau memakai apapun ya harus bijak gitu dan ya cukup cukup teredukasi lah. Terkadang ada juga ya Bang Aderai ya, misalnya nih ada seorang PT ngasih info ke klien, klien itu hanya nelan mentah-mentah. Kamu mau ini, iya 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 iya, pokoknya A A B B, iya iya aja gitu. Taunya yang dikasih something gitu kan. Jadi informasi yang dia keluarkan ke si A, si C, si D di lingkungan dia itu jadi nggak nyambung gitu bahwa apa yang dikeluarkan si PT ternyata something yang dibilang ke teman-teman dia itu berbeda gitu. Betul, Ya, ya betul. itulah. Mungkin mungkin Kadang-kadang itu ya ya, harus Loren. teredukasi dan harus banyak belajar juga sih. Betul, mungkin kalau kita boleh samakan ya, sebenarnya kalau teman-teman tahu itu, saya membuat satu analogi aja ya. Kalau kita tarik mundur lagi ke 20 tahun yang lalu gitu ya misalnya, kurang lebih, atau bahkan 25 tahun yang lalu. Dulu yang namanya narkoba juga di Indonesia itu kan kayak ya biasa-biasa aja gitu. Kayak ada orang nanti ulang tahun tiba-tiba nanti ditaruhnya mungkin di tahun 90-an itu kayak ya udah ditaruhnya di bawah di meja makan itu kayak seolah-olah snacking gitu. Itu isinya narkoba semua kayak pil-pil ekstasi dan sebagainya. Kadang-kadang di dunia malam kalau teman-teman tahu itu ya di nightclub dan sebagainya apa itu juga istilahnya kayak sesuatu yang kayak ya udah beredarnya kayak normal aja begitu gitu karena pada saat itu dulu kan tidak ada badan pengawasnya gitu. Nah sejak adanya Badan Narkotika Nasional ya BNN atau BNP gitu ya di daerah, nah otomatis juga ditambah juga dengan mungkin pemerintah juga atau negara mulai menyadari oh ya ini ternyata kayaknya penyalahgunaan obat gitu ya atau ketergantungan obat bukan satu hal yang akan menguatkan tapi akan melemahkan generasinya. Nah, pada saat itulah makanya pelan-pelan mulailah didaftarkan gitu obat-obat mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, mungkin harapan saya sebenarnya sama juga dengan di dunia binaraga hari ini. Kita itu sebenarnya agak mirip gitu dengan tahun 90-an itu ketika sekarang hari ini kayak penyalahgunaan obat gitu terjadi itu karena memang kalau kita berbicara mulai dari anabolic steroids kayak growth hormone kayak performance enhancement gitu ya dan lain-lainnya gitu ya itu semua bisa didapat dengan mudahnya bahkan sekarang ini sebagian teman-teman bahkan bisa jualan di Instagram gitu ya lalu yang lebih hebatnya lagi bahkan di toko-toko online yang sudah terkemuka bisa ada jualan steroids gitu. Itu kan sesuatu yang unik bagi saya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya adalah tugas daripada juga Badan BPOM atau maupun juga BNN kalau saya rasa untuk duduk bersama lagi terutama dengan LADI, jadi Lembaga Anti Doping Indonesia ya. Itu untuk bisa mana sih LADI coba kata BNN misalnya gitu ya atau mungkin dari kepolisian untuk coba kita lihat mana sih yang tidak diperbolehkan bagi seorang atlet itu apa aja. Oh nanti akan keluar itu semua kan data-data obat-obatan yang ada itu dan juga kandungannya dan sebagainya dan juga ada persyaratannya apa kalau seandainya. Jadi bukan salah obatnya juga. Steroids itu diadakan juga bagi orang yang ternyata mengalami yang namanya atrofi, makanya kenapa dia harus disuntik steroids kan gitu. Kan karena kan memang
dia harus diberikan itu untuk supaya dia punya kemampuan untuk bisa bergerak ototnya sehingga tulangnya bisa kuat dan dia bisa bisa gerak lebih 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 normal gitu dibandingkan sebelumnya. Tapi yang kita lakukan ini memang adalah yang disebutnya namanya drug abusing gitu. Jadi abuse. Nah, abusement itu akhirnya dilakukan gitu dan yang ya saya nggak menyalahkan Indonesia ya tapi memang ini udah jadi hampir semua di seluruh dunia sih ya gitu ya jadi akhirnya kita kan tinggal ngikut-ngikutin aja gitu ya. Nah, apalagi kalau kita berbicara muscle building gitu atau bicara bodybuilding itu di dunia ya bisa bayangkan gitu hero-nya kita aja gitu atau istilahnya jagoannya kita aja semuanya mostly are on drugs gitu ya kayak panutan kita role modelsnya semuanya on drugs gitu. Nah jadi bisa bayangin loh kok di dunia aja industri bodybuilding aja dia nggak terlalu peduli dengan soal bagaimana how to memanage gimana caranya tidak terjadi apa penyalahgunaan obat gitu. Harusnya yang dipromotkan adalah natural lifestyle, yang dipromot adalah drug free lifestyle. Tapi yang terjadi enggak gitu. Nah, makanya kenapa sebenarnya saya dari dulu saya sebenarnya bilang ya kalau urusan di luar negeri ya urusan lain lah. Kita di Indonesia sebenarnya bisa melakukan hal itu. Makanya kenapa beberapa pertandingan-pertandingan binaraga yang sifatnya apakah single event apalagi multi event ya itu sebenarnya sudah boleh mulai menerapkan yang namanya drug testing tersebut sehingga jadi orang yang benar pakai drug dan tertangkap kena maka otomatis akan ada penalti sedangkan bagi yang tidak memakai drug dan kerja keras dia akan mendapatkan rewardnya gitu tapi yang terjadi hari ini kan rewardnya justru malah diberikan kepada semua orang yang on drugs gitu jadi makanya wajar akhirnya ketika mereka menjadi panutan bagi masyarakatnya, terutama di Indonesia, akhirnya otomatis ya semua orang kan akan following dia gitu, mengikuti dia. Dan ketika mengikuti, akhirnya udah menjadi multi level. Akhirnya semuanya ikutan. Lo kalau mau gede badannya ya berarti mesti pakai barang kalau nggak pakai barang lu nggak mungkin bisa gede nggak bisa gitu nih oh kalau mau cepet nih mesti ini mesti itu dan akhirnya terus menerus budaya itu berkelanjutan sampai akhirnya ada artis mau punya badan bagus ya dia gayanya bodybuilding hardcore lifestyle itu gitu dan ketika akhirnya mendapatkan dampak samping daripada penyalahgunaan obat tersebut itu yang salah suplemen deh gitu jadi saya rasa mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan, Loren ya. Jadi menurut saya there's plenty room of improvement. Selalu ada ruang bagi kita untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal keatletan, menyenangkan kalau seandainya drug testing itu diberlakukan. Termasuk juga kan kemarin juga sebenarnya ya, Pekan Olahraga Nasional juga kan sama ya. Terutama ada peringatan keras gitu kepada binaraga gitu sekarang yang dipegang oleh PBFI yang sekarang ini yaitu adalah bahwa tidak boleh ada istilahnya zero zero doping kan gitu artinya apa artinya kalau seandainya masih kena nanti ada kasus-kasus doping di binaraga gitu itu bisa mencemarkan si ponnya sendiri dan kemungkinan besar binaraga tidak akan diadakan lagi nanti di ponnya mendatang gitu ya akhirnya nanti nggak ada pon, nggak ada porda, nggak ikutan binaraganya kan kasihan kan atletnya. Nah makanya kenapa kalau di atasnya juga tegas peraturannya dan sebagainya, ya mudah-mudahan akhirnya atletnya juga jadi lebih disiplin. Dan kalau nanti akhirnya kita bisa going naturals atau drug free, nah pada saat itulah akhirnya kita akan kembali gitu menjadi istilahnya ujung tombak bagi pada kontribusi kesehatan masyarakat di Indonesia gitu. Karena di ultimate success when it comes to healthy living kalau teman-teman tahu tuh sebenarnya is a true natural bodybuilder kalau teman-teman tahu. Jadi kalau Loren tahu itu orang yang juara sehat itu adalah si natural bodybuilder itu. Kenapa? Karena bayangin ibaratnya kadar lemaknya bisa rendah, ototnya bisa tinggi gitu ya. Begitu dites itu semuanya biru semua, semuanya baik. Ada masalah gak sama gula darah udah pasti nggak ada. Tekanan darah ada nggak? Nggak ada. Ada gak masalah sama kolesterol? Nggak ada pasti karena dia nggak pakai apa-apa, nggak pakai barang di badannya. Apalagi ada masalah gak dengan pengentalan darah? Nggak ada. Tekanan darahnya tuh normal, deket banget dengan 115/76 itu hampir rata-rata segitu.
Jadi gula darahnya normal semuanya 90-100 mg per desiliter darah itu rata-rata hampir segitu. Itu semuanya fit-fit semua. Tapi ketika kita binaraganya binaraga zaman sekarang gitu yang on drugs, akhirnya Loren bisa lihat di backstage yang mau mati berapa orang, Loren. Itu MMA aja nggak ada yang mati udah dipukulin. Binaraga kelar pertandingan pada mati semua, teman-teman lihat. Ya, bisa bayangin kan aneh gitu, nggak ada yang mukulin kok bisa mati karena kita dipukulin dari dalam karena teman-teman kita semua pada melakukan yang namanya drug abusing tadi gitu. Nah jadi akhirnya muncul kanker payudara ini hanya salah satunya aja gitu. Teman-teman bisa ngeliatin juga sebagian teman-teman kita ada yang kanker darah ya, ada yang juga ada yang juga mungkin problem dengan livernya gitu ya, fatty liver disease, ada yang problem juga dengan mungkin apalagi yang lainnya ya, mungkin banyak lah ya. Jadi cuma cerita-cerita ini nggak naik ke permukaan karena yang meninggal rata-rata semuanya bukan high profile, bukan pribadi yang profilnya tinggi gitu atau yang dikenal gitu ya. Ya nanti kalau ada binaragawan yang anak pejabat kenapa-napa nanti baru deh orang baru lengkap. Nah apalagi kayak sekarang hari ini jadi Loren sama saya jadi harus bikin IG live gitu gara-gara ternyata cukup high profile nih yang kena kanker payudara. Jadi mudah-mudahan kalau menyalakan fitness dan suplemennya saya rasa bukan hal yang bijaksana ya. Jadi bukan itu pasti gitu ya, tapi pasti karena satu dan lain hal begitu. Jadi di sini terjawab ya teman-teman yang di luar sana yang punya tingkat apa? Ya kalau saya bilang tingkat kegalauan gitu karena banyak teman-teman yang DM saya juga tuh, Bang Adirai. Oh terima kasih loh, terima kasih kita akan dengar, akan tungguin dari apa Bang Adirai dan mereka dari kemarin nungguin info seperti ini dan ingin tahu dari sudut pandang dari seorang Bang Adirai. Dan saya juga harus filter juga ini Bang Adirai, ya ini hanya sebatas apa sudut pandang dari seorang Bang Adirai, boleh mengiyakan, boleh enggak ya, kembali lagi ke masing-masing Bang Adirai ya, karena keterbatasan Bang Adirai juga, keterbatasan saya juga, tinggal digali lagi dengan banyaknya apa ilmu-ilmu di dunia media sosial sekarang ini gitu. Jadi sedikit saya singgung Bang Adirai mengenai suplemen BCAA sama pre-workout. Menurut Bang Adirai faktor pendukung banget kah untuk seorang atlet? Oke, jadi satu-satu ya saya rasa ya. Mungkin kalau kita berbicara BCAA itu brain chain amino acid itu berarti kalau rantainya itu ada 3. Jadi leucine, valin, dan isoleucine. Itu salah satu kalau istilahnya yang disebut dengan namanya anabolic signaling gitu yang menginstruksikan kepada badan kita untuk bilang ayo bentuk ototnya ya optimal. Itu yang disebut namanya mTOR. Yang salah satu yang paling memang dominan di sana tuh si leucine itu sendiri. Itu di takarannya kurang lebih 2,5 gram itu. Kalau per mealnya per kita makannya untuk bisa mengaktifasi si mTOR tersebut gitu. Nah makanya kenapa BCAA sendiri dari 3 di antara 9 atau 8 daripada essential amino acid atau amino acid yang esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri itu ada kurang lebih sekitar 8, kadang-kadang diperdebatkan jadi 9, silahkan saja nggak masalah yang mana aja. Nah jadi dari itu yang disebut namanya EAA. EAA itu essential amino acid, kalau BCAA BCAA itu yang 3-nya kira-kira yang di ujungnya yang 3. Nah jadi essential amino acid itu adalah salah satu yang memang sangat dibutuhkan oleh, kalau kita berbicara tidak semua protein sama tuh apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika ada elemen tersebut gitu maksudnya. Jadi tidak semua protein itu sama karena ada protein yang lemak esensialnya tidak, profilnya tidak lengkap. Contoh misalnya sebagian kadang kita dapatkan dari misalnya protein yang kita dapatkan dari nabati, misalnya dari soy, dari kedelai gitu ya, atau mungkin kalau populer di Indonesia ada tahu, ada tempe gitu ya misalnya ya. Jadi itu sumber protein juga gak? Iya sumber protein, tapi secara rasio proteinnya itu
dia rasionya bukan 1:1. 1:1 tuh maksudnya apa? Perbandingan antara yang namanya si protein itu sendiri, nitrogen, dan juga perbandingan antara yang namanya energi. Nah, jadi kalau energinya itu bisa berupa karbohidrat, bisa berupa lemak. Nah, jadi kalau kita berbicara protein dari hewani, memang kenapa disebut sedikit lebih superior, karena secara profil rasionya itu 1:1, misalnya ikan, misalnya ayam, misalnya sapi, red meat, dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara tahu atau tempe, perbandingannya bisa 1:3 atau 1:4. Maksudnya apa? Jadi satunya protein, tapi 3 atau 4-nya itu adalah si karbohidrat, atau bahkan kalau ada lemaknya. Nah, jadi pada saat itulah otomatis lemak amino acid esensialnya itu pasti berkurang. Nah, salah satu mungkin yang kalau teman-teman tahu, profil amino acid di protein nabati yang banyak kurang itu adanya di lusinnya, adanya di triptofan, adanya di lysine juga, itu termasuk yang kurang di sana. Nah, pada saat itulah makanya kenapa akhirnya kelengkapannya jadi sedikit gitu. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau rasionya tadi 1:3 atau 1:4, misalnya kita makan kacang hijau, kita makan kacang merah, ya kan? Kadang-kadang kan teman-teman kan sering makan itu kan, kadang-kadang misalnya, oh ya proteinnya dari kacang hijau, oh proteinnya dari kacang merah, oh proteinnya dari tempe, oh proteinnya dari tahu gitu ya. Nah, jadi tantangan adalah dia ada kandungan karbohidratnya yang tinggi di sana gitu. Nah, pada saat itulah otomatis untuk memenuhi uh, kelengkapan daripada profil asam amino tersebut. Nah, pada saat itulah makanya akhirnya makannya jadi harus lebih banyak. Dan ketika makannya banyak, problemnya karbohidratnya naik atau kalorinya bertambah. Nah, jadi lebih ke sana. Makanya kenapa akhirnya orang mengkonsumsikan suplementasi, yaitu adalah si amino acid tadi. Nah, dalam hal ini fokusnya ke BCAA. Kapan dikonsumsikannya? Biasanya kadang-kadang saya konsumsikannya biasanya setelah latihan, dan setelah latihan habis itu kan kita makan gitu. Jadi kalau si BCAA sendiri dia sebenarnya bukan protein sesungguhnya. Dia itu hanya kayak signaling, dia kasih signal aja. Nah, nanti yang harus membangunnya siapa? Si semennya sendiri siapa? Ayo bangun rumah itu gitu, atau bangun kan gitu ya. Dia yang nyuruh bangun, tapi waktu bangunnya bahannya tetap harus dari mana teman-teman sekalian? Dari makanan sehari-hari gitu. Karena kalau teman-teman paling sering kalau saya lihat, apa yang dilakukan? Wah, saya udah konsumsi BCAA, udah makan ayam belum? Belum. Gitu. BCAA-nya yang banyak. Kan kayak gitu ya. Nah, jadi BCAA dia kasih signal supaya badannya menggunakan si dada ayam untuk dijadikan zat pembangun. Gitu maksudnya teman-teman. Ya, jadi makanya bagus gak tadi BCAA? Menurut saya bagus. Itu salah satu juga yang saya konsumsikan tuh, bro. Saya pakai. Nah, kalau tadi bro tanya pre-workout, nah ini kan populer zaman sekarang ya. Jadi saking populernya kenapa? Karena pre-workout sendiri itu sangat efektif ya kalau teman-teman tahu ya. Jadi karena ada kandungan apa? Sorry. Ada kandungan kafein, Oke. kafeinnya yang tinggi dan juga dikombinasikan dengan yang lain-lainnya. Akhirnya termasuk juga kalau nggak salah yang paling populer itu otomatis kalau kita berbicara nitric oxide itu adalah L-arginin ya. Jadi itu dia memiliki efek yang istilahnya vasodilation, itu jadi kayak kayak pembuluh darah kita jadi lebih lebar gitu ya karena dikasih pompa gitu ya. Jadi ada NO nitric oxide effect gitu di sana ya. Nah, pada saat itulah jadi ditambah lagi dengan kafein lagi, jadi abis makan pre-workout jadi wah semangat banget. Jadi akhirnya langsung ngangkatnya jadi lebih ya. Saya setuju dengan adanya teknologi ini gitu, atau dengan adanya satu suplementasi ini. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan sama teman-teman, kembali lagi warisan pola hidup sehat kan kemandirian ya. Jadi bukan ketergantungan. Jadi yang salah itu pasti ketergantungan, bukannya kandungan dari ketergantungannya. Kadang kita ketergantungan sama cewek, sama pacar kita gitu ya. Gue kemana-mana kalau nggak ada dia, aduh gue lemes banget gitu ya. Itu yang salah tuh bukan cewek, yang salah itu ketergantungannya gitu. Nah, jadi poinnya saya nggak akan nyalain si PWO-nya.
Yang saya salahkan itu adalah ketergantungannya, karena problemnya teman-teman begitu PWO-nya habis, Loren, dia nggak mau latihan gitu. Yang ada, aduh nggak ada PWO bro, gue ntar dulu deh latihannya. Nah, hal itu yang menurut saya nggak boleh ya, teman-teman. Mungkin itu aja sih kalau saya bilang. Jadi kalau secara kandungannya sendiri, ada gak dampak sampingnya atau apa? Jawabannya nggak ada lah. Ada gak dampak sampingnya dari BCA? Jawabannya nggak ada. Semuanya baik-baik saja. Dampak sampingnya paling kalau harganya mahal ya teman-teman jadi bangkrut aja. Apalagi zaman sekarang ya. Lagi pada punya uang semua kita nih sekarang harus beli PWO lagi gitu ya. Udahlah, minum teh 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 hijau sama ngopi aja udah nggak usah pakai gula, itu udah jadi PWO teman-teman. Bang, ini saya mau angkat sedikit lagi Bang ya, mengenai ini dari kemarin saya mau WhatsApp apa gimana ya gitu ya, udah langsung di live aja. Em, itu kan sering abang angkat terus, baik di dunia Aderai, di YouTube dunia Aderai, bahkan di Instagram, itu abang angkat terus mengenai diet super murah, yaitu puasa. Yang mau saya tanyakan, atau intermittent fasting ya, Bang Aderai, yang mau saya tanyakan, kita sebagai atlet bisa nggak melakukan diet itu, Bang? Itu pertama. Yang kedua, misal nih, saya tutup jam makan jam 9, saya mau ngambil 12 jam. Artinya saya buka makan lagi nanti jam 9 pagi. Gitu ya, Bang Adira ya. Betul. Tutup jam 9 malam, buka jam 9 pagi. Saya mau latihan jam 6, pertanyaannya, jam 6 pagi ya, bisa nggak latihan beban dengan berat? Apakah ini hanya pola pikir saya, mindset saya, nanti lemas gitu ya. Kemudian habis latihan, yang saya tahu harus dimasukin dengan protein dan karbohidrat. Sementara saya harus buka jam 9, misalnya latihan jam 6, selesai jam 7. Apakah itu harus saya tunggu sampai jam 9, Bang Aderai? Itu aja Oke, bagus. pertanyaan. Ya, ya bagus sekali pertanyaannya. Saya akan jawab singkat aja ya teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman kadar lemaknya di bawah 10%, teman-teman nggak butuh puasa. Gitu aja kalau saya bilang. Masalahnya, kalau saya tanya sama Loren, dari 270 juta penduduk Indonesia, itu mungkin jangan-jangan 269 juta itu semuanya di atas 10%, bener nggak? Saya potong, Bang Betul nggak? Aderai. Apakah kita yang mau diet itu menentukan saya harus diet intermittent fasting atau enggak? Berarti harus ambil data dulu kalau kita sebagai Eh, atlet. Biar ketahuan bukan, 10% apa enggak nih. ya kalau masalahnya kalau kadar lemak kita udah rendah, kebutuhan untuk puasa itu kan jadi nggak ada gitu kalau teman-teman tahu. Puasa itu kan metode teman-teman sekalian, bukan substansi, bukan esensi. Jadi dia itu metode yang kita pakai karena metode tersebut itu ke satu kalau teman-teman tahu. Itu metodenya benar-benar natural. Jadi di mana-mana semua orang juga makan baru makan ya setelah dia istirahat tidur lama itu tidurnya aja udah 7 jam kan 8 jam. Terakhir makan sebelum tidur kadang-kadang 1-2 jam. Baru makan baru bangun tidur kadang-kadang 1-2 jam setelahnya. Jadi kita kalau berbicara yang namanya 12 jam nggak makan itu sebenarnya natural aja gitu. 10 sampai 12 jam sebenarnya biasa aja kalau teman-teman tahu gitu, nggak kenapa-napa gitu. Itu satu natural. Kedua, yaitu mudah. Kenapa mudah? Karena balik lagi tadi, kita cuma tinggal tentuin aja waktu yang kita bilang, oke, jendela tidak makannya saya panjangin aja dikit ya udah. Nah, makanya kenapa ada pendekatan, bukan pendekatan hitung-hitungan secara 12-12 atau 16 8 atau misalnya 18 berapa 18-6 gitu misalnya. Tapi teman-teman cukup disiplin menciptakan satu waktu, teman-teman bilang pokoknya saya hanya akan makan di antara jam segini sampai jam segini. Nah, makanya kenapa muncullah kalau teman-teman tahu dari zaman dulu lah, saya yakin juga Loren juga zaman dulu tahu, itu kan yang paling populer orang suka bilang, Bang Loren, saya kalau lagi diet nih Bang, jadi nanti udah malam dikit saya udah nggak makan lagi bang gitu karena biasanya udah lewat jam 6 jam 7 kadang saya udah nggak makan. Nah itu yang disebut namanya time restricted feeding atau yang dikenal namanya TRF gitu, TRF. Nah TRF itu adalah kayak kita menentukan waktu kita makan, misalnya saya jam 6
makan dari pagi, itu terakhir makan saya jam 4 sore. Ada juga yang bilang saya makan dari jam 8 pagi, terakhir makan nanti jam 6 sore. Ada juga yang bilang saya makannya baru jam 10, Bang Loren, tapi saya stopnya di jam 7 malam gitu. Nah, jadi itu juga sama. Jadi secara tidak langsung kita sudah melakukan hal tersebut. Nah, kalau tadi pertanyaannya misalnya, saya kan latihan jam 6, berarti kelar latihan jam setengah 8 atau jam 8, biasanya saya udah harus makan. Ya udah, kalau sana latihannya jam 8 mau makan dan dia mau puasa, berarti dia tinggal rewind aja, mundurin ke belakang, terakhir makannya jangan jam 9, terakhir makannya jam 8. Kan segampang itu. Gitu. Jadi kalau dia kepengen makannya lebih pagi, lebih awal, ya udah berarti puasanya diawalin aja. Kan kayak gitu aja. Misalnya puasanya jam 6 latihan pagi-pagi, jam 7 udah ke kantor. Jadi saya jam 7 setelah latihan mau masukin protein, nggak ada masalah juga. Tapi kalau saya kasih trik teman-teman sekalian, bagi yang anak-anak binaraga kayak saya, kayak Loren, sebenarnya kita bisa memanfaatkan si 12 jam atau 14 jam atau 10 jam, apalagi pada saat dimana Loren dan saya kita lagi dari bulking up, kita kepengen cutting down, bener gak? Ya kan? Kita kepengen cut Iya, down nih. Bang. Kenapa nggak saya pakai aja nih strategi puasa nih, bagus nih, oke. Nah, yang saya lakukan Loren, adalah saya mencoba untuk tetap berpuasa, tapi saya jaga si otot saya, karena pada dasarnya Loren dan saya, meskipun kita off season, kita kadar lemaknya juga paling di 10% juga, benar gak Loren? 10 paling 12% lah, Ya. kira-kira di sekitar segitu. Jadi sebenarnya puasa lama-lama juga nggak perlu kan kayak gitu. Tapi kalau kita mau lama puasa nggak ada masalah. Tapi apa yang kita lakukan Loren? Yang kita lakukan, misalnya nih ceritanya Loren bilang tadi, saya latihan jam 6 pagi, jam setengah 7. Kelar mungkin jam 8 udah ini. Tapi waktu makan saya baru jam 10 karena saya mau ngitung 12 jam. Nggak ada masalah. Kita bukanya dengan apa? Kita masukinnya protein dan lemak, brother. Jadi kita masukin telur, putih dan kuning kita masukin, tapi tetap kita nggak masukin oatmeal, nggak masukin roti gandum, kita nggak masukin nasi merah, kita nggak masukin gula. Kita tetap hanya cuma makannya makanan yang sifatnya neutral insulin. Nah, jadi kalau Oke. dibilang secara teoretis, sebenarnya terjadi gak patahnya puasa itu? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena tetap kalau kita cuma makannya cuma telur doang, putih dan kuningnya, nah makanya kenapa rasionya saya jadikan 2:1 atau 1:1, bahkan saya berani. Misalnya, 5 putih telur, 5 kuning telur, saya makan langsung semuanya. Jadi putih dan kuning nyatu, jadi satu, udah saya makan aja, itu langsung kenyang, dan saya yakin tidak terjadi yang namanya gluconeogenesis. Artinya apa? Tidak terjadi yang namanya katabolisme itu. Ototnya jadi akhirnya harus memecah diri, harus kasih tenaga, itu nggak jadi. Pertama, secara teoretis, untuk bisa terjadinya katabolisme itu nggak gampang. Kenapa? Makanya kenapa orang kan sering bilang, bro, tahu gak ternyata kebermanfaatan daripada puasa katanya bisa meningkatkan yang namanya production of human growth hormone secara alami, kan betul kan? Nah, kalau kita berbicara human growth hormone secara alami, kita mesti paham dulu definisi daripada human growth hormone adalah dia adalah is a sparing hormone. Apa yang di-spare? Apa yang dia jaga? Yaitu muscle, otot. Makanya kenapa tubuh kita terlalu cerdas. Dia nggak sebodoh itu ketika nggak ada makanan dia bilang, ya udah deh ototnya dipecah. Dia nggak akan mau pecahin otot dulu sebelum dia buang si lemaknya. Makanya kenapa dia bilang, nggak mau, saya mau lemaknya dulu, saya mau lemaknya dulu. Selama bro lemaknya masih 12%, masih 10% kita, dia pasti tetap masih akan pakai itu. Beda kalau kita udah 5%, brother. Jadi kalau kita udah 5%, akhirnya patah itu si puasa, ngapain kita melakukan hal itu? Karena badannya juga udah bingung, mau ngambilnya dari mana lagi lemaknya gitu ya. Lemaknya udah rendah ya otomatis dia pasti akan ngambil dari otot. Akhirnya badannya bilang, iya, 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 ya udahlah, otot aja deh nih bro, udah lemaknya udah nggak jelas begini kan gitu ya. Tapi kalau lemaknya itu apalagi teman-teman yang lemaknya yang perutnya bukan six pack tapi six man, ya udah nggak mau makan apa-apa, semuanya udah pasti akan dipakai lemak sebagai sumber tenaga karena lemak is a store food, adalah cadangan makanan yang disimpan oleh badan yang memang itu akan digunakan sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan. Nah, makanya kenapa seperti saya katakan tadi, puasa itu akhirnya jadi bermanfaat bagi siapa saja. Kesatu, natural secara alami. Dua, mudah dilakukannya. Ketiga juga, yaitu adalah kalau istilahnya orang bilang murah gitu ya, nggak perlu ngapa-ngapain.
Dan yang paling uniknya ya seperti saya bilang, kenapa orang bisa cocok dengan puasa sebagian besar? Karena memang sebagian besar kelebihan lemak gitu. Jarang yang kekurangan lemak kecuali Indonesia tahun 70 gitu loh teman-teman. Ketika zaman dulu, kalau sekarang saya tanya sama Loren, Loren inget gak dulu waktu saya baru pertama kali muncul? Tahun sekitar 90-an ya, mungkin Loren lagi baru mulai-mulai lah gitu. Tentang lihat, wah ini ada si Adera ini baru muncul nih ya kan? Tahun 94, SD bang. 95. Ya, inget gak waktu dulu? Itu di tahun 90-an atau di akhir tahun 80-an gitu ya, tahun 90-an sampai 95. Itu nyari orang Indonesia yang beratnya di atas 90 kilogram, itu susah nyarinya. Apalagi begitu dia ngelihat orang kayak saya beratnya 90, lemaknya 5%. Gimana nggak kaget orang ngelihat saya? Sampai hari ini mungkin jangan-jangan Loren dan saya juga beratnya segitu. Cuma kita sekarang udah nggak spesial lagi karena sekarang yang gede udah banyak gitu. Tapi dulu nggak ada gitu loh. Dan dulu nggak ada yang tahu gimana caranya latihan, diet dan sebagainya. Nah pada saat itulah makanya kenapa ibaratnya, waduh nggak ada hal-hal tersebut dan itu juga tercermin dari statistik obesitas di Indonesia. Kalau kita rewind lagi di tahun 1980-an, 90-an, itu obesitasnya mungkin di bawah 1% kali. Nggak ada sama sekali gitu. Penyakit yang namanya diabetes tipe 2, hipertensi, mungkin kolesterol dan sebagainya, itu semua dimiliki oleh orang-orang tua. Nah, hari ini penyakit itu sekarang diadopsi oleh anak-anak. Baru umur 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun udah diabetes tipe 2. Udah ada yang hipertensi gitu ya kan, lucu gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, jadi sekali lagi makanya kenapa puasa itu menjadi sesuatu yang populer gitu. Lebih kepada karena memang masyarakatnya memang hampir semua seperti itu sekarang ini gitu. Ketika makanan olahan itu lebih mudah didapatkan ya. Selain itu juga orang tua juga sekarang kadang-kadang juga mempersiapkan makanan buat anak bukannya makanan alami tapi udahlah mie instan lah apa yang dari kerdus dari kaleng semua keluar semua gitu ya. Yang penting pokoknya gampang gitu ya. Ibu juga sibuk gitu ya mau harus masak dulu gitu. Nah jadi hal itulah mungkin yang menjadi reminder bagi kita teman-teman sekalian untuk istilahnya. Makanya kenapa saya sangat apresiasi bodybuilding lifestyle itu di sana gitu. Jadi dengan kita punya pola hidup yang sehat, gara-gara kita punya mau penampilan yang optimal, akhirnya yang menjadi side effect gitu ya, secara apa ya benefit gitu ya, bukan secara efek samping yang buruk, yaitu adalah ternyata bersyukur saya sampai hari ini diberikan kemandirian akan sehat gitu ya. Kalau besok harus sakit ya saya akan ikhlas lah gitu ya. Tapi bersyukur terakhir sakit dan harus masuk rumah sakit itu kan 52 tahun yang lalu gitu ya waktu saya lahir gitu ya. Jadi sejak itu saya bersyukur nggak pernah nyusahin orang gara-gara saya sakit, apalagi masuk rumah sakit atau misalnya saya ketergantungan obat gitu atau langganan apotik gitu ya atau langganan mesti bolak-balik ke rumah sakit atau ke dokter. Saya bersyukur tidak mengalami hal tersebut gara-gara berkeinginan mau punya badan bagus, tapi bersyukur menjalankannya dengan naturally, dengan alami, drug free lifestyle. Akhirnya sampai hari ini saya masih diberikan kesehatan gitu. Jadi buat teman-teman kembali lagi saya tetap menjaga pesan atau cita-cita daripada father of modern bodybuilding, bapak angkatnya Arnold Schwarzenegger, Joe Weider, yang mengatakan bodybuilding is important for nation building. Muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Saya juga selalu menjaga yang namanya kehebatan Indonesia, punya herbal, punya jamu, punya sumber kekayaan alam yang luar biasa. Itu semua bisa direpresent dengan otot kita gitu. Karena memang benar ketika otot yang kuat, ternyata memang dia adalah sebuah representasi daripada vitalitas yang tinggi dan kesehatan yang optimal gitu. Kurang lebih itu, Loren. Keren, Bang Aderai. Bang Aderai, pertanyaan antara anak ke bapak. Jadi kita sebut nih Bang Aderai sebagai bapak. Ini pertanyaan gurauan aja nih Bang Aderai terakhir.
Bang Aderai Oh pernah iya. makan nasi Padang Indomie? Nah, saya Martabak sebenarnya telur suka. gitu. Mungkin Iya, teman-teman iya. di sini pengen tahu gitu. Bang Aderai kan makannya bersih, penjelasan dari sosok Bang Aderai selalu makan yang sehat. Dia pernah nggak sih Iya. makan martabak, indomie, gorengan gitu kan, nasi padang? Ini pertanyaan terakhir Bang Aderai. Iya. Kalau makan Padang sebenarnya saya sering, kalau Loren tahu. Justru kan Padangnya Oh kan ya, saya jadikan, ya Padang kan saya jadikan siasat kan. Kayak contohnya misalnya kayak ayam pop saya apa? Saya masukin ke teh teh panas tawar, habis itu saya cuci, habis itu baru saya makan sama sambal ijo dan sama daun singkong kan gitu. Itu kan udah normal lah, biasa. Anak-anak binaraga melakukan hal itu. Jadi nggak cuma ayam pop, kadang ayam, saya tanya kan sama teman-teman, sukanya apa? Pop suka gak? Suka. Suka gak gulai? Suka. Suka gak ayam bakar? Suka. Yang mana aja silahkan, bapak-bapak, ibu-ibu boleh makan. Tapi intinya terakhir-terakhirnya dia harus masuknya kemana? Masuknya ke mangkok sama teh panas tawar. Nah, mesti dicuci deh tuh itu semuanya. Jadi kita cuma dapat rasa-rasa sisanya dari si gulai, dari si bakar, dari si pop tadi ya gitu. Jadi kalau ngomongin nasi Padang udah sering banget. Paling saya cheatingnya di nasinya doang ya kan, nasi putih. Dan kebetulan ya teman-teman, kalau di off season saya nggak pernah takut sama nasi putih. Jadi nasi putih bahkan jadi teman saya setiap kali saya makan. Cuma memang nasinya nggak banyak aja gitu, tapi saya tetap makan. Jadi nasi putih sama dada ayam itu selalu saya makan gitu ya. Itu kalau dari Padang. Kedua, kalau dari martabak manis, dulu waktu pertama kali diet saya craving for sugarnya tinggi bro. Jadi waktu zaman-zaman awal dulu tahun 90-an, tiap kali kalau habis diet, habis kelar pertandingan, di kepala saya bawaannya martabak manis, martabak manis, martabak manis gitu. Tapi begitu saya ngelihat kandungan martabak manis dengan satu potong mengandung 350 kalori yang setara dengan 1 jam kardio, dan kalau seandainya saya makan 3 potong atau 6 potong atau akhirnya jadi setengah loyang, itu berarti kurang lebih hampir tiba-tiba bisa Wan. 2000 kalori sendiri hanya cuma buat makan martabak manisnya ya gitu ya. Jadi itu saya bayarannya, kalau teman-teman tahu, kita kan anak binaraga itu kan kadang sering dibilang narsistik karena sering ngelihat di kaca. Tapi yang dia nggak tahu, di kepala kita ngelihat di kaca itu kan kita evaluasi, bukannya kita mengagumi diri kita gitu. Jadi karena kita, iya, jadi karena kita sering ngelihat di kaca badan kita, jadi begitu kita makan martabak manis, saya bisa ngelihat impact-nya tuh luar biasa. Saya butuh waktu 3 sampai 7 hari buat ngabisin satu martabak manis untuk saya bayar tuntas gitu. Nah, jadi menurut saya nggak worth it gitu. Jadi makanya kalau ditanya sama Loren, saya martabak manis udah jarang lah gitu. Nah, lalu yang lainnya lagi, apalagi mungkin kalau saya bahas Indomie. semuanya mungkin, nah kalau Indomie, saya sebenarnya kalau boleh jujur saya suka, terutama yang Indomie goreng gitu ya. Terus saya makannya pakai cabai rawit gitu ya. Saya makan Indomie goreng sama cabai rawit. Kadang zaman dulu, kalau teman-teman tahu, waktu zamannya mungkin Loren masih kecil, saya dulu lagi jadi atlet binaraga baru mulai, tuh di akhir tahun 90-an, itu makanan saya kalau teman-teman tahu, itu Indomie satu, tapi saya makan sama putih telur 10 teman-teman. Jadi setiap hari itu saya perginya ke warung Indomie, tapi makannya sama telur 10. Jadi setiap kali makan satu Indomie, itu telurnya 10. Makanya kenapa bisa makan Indominya 2-3 kali, ya berarti kalau 2-3 kali berarti yang masuk telurnya 30 gitu. Dan biasanya minyak yang dari Indominya saya nggak masukin gitu. Jadi akhirnya saya kenanya ya di tepung aja gitu. Tapi Indominya enaknya saya dapat, tapi proteinnya tinggi gitu. Nah, itu salah satu siasat saya makan Indomie gitu. Jadi kalau teman-teman tanya kayak begitulah. Cuma itu dulu strategi zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau saya makan Indomie nggak pakai telur lah, udah saya makan aja Indominya enak gitu, udah makan, udah selesai gitu aja, udah pokoknya besok diet lagi gitu aja gitu kan. Cuma kalau dulu bukannya bukannya kenapa dulu makan Indomie, mohon maaf aja, dulu saya masalahnya nggak tahu kalau Indomie itu nggak bagus gitu. Jadi saya pikir, Oh, oh kan saya nggak makan minyaknya kan gitu kan, minyaknya kan nggak saya makan, berarti kan minyaknya udah hilang, berarti jeleknya udah hilang, berarti saya membayangkan makan Indomie ya cuma mie rebus kok gitu, orang mie rebus apa artinya gitu kan. Dan plus saya squatnya aja berapa ratus kilo kan gitu kan, jadi saya bilang ya nggak kenapa-napa kali gitu. Nah, jadi dalam hal Indomie jawaban saya itu. Tapi
Kalau teman-teman tahu cheating saya paling senang, kalau teman-teman tahu saya senangnya udah pasti adalah es krim sama coklat gitu. Jadi saya nikmatin. Kebetulan kalau coklat, kalau teman-teman kadang-kadang kalau coklat 100% beneran coklat itu bagus sekali kalau teman-teman tahu. Itu mungkin salah satu kalau teman-teman yang melakukan ketogenic diet, coklat bisa jadi salah satu pilihan kan ya. Cuma yang 100% kokoanya ya itu rasanya nggak enak ya teman-teman. Makanya kenapa teman-teman pilihnya mungkin yang 75% gitu ya, maksimal 80 lah. Kalau udah lewat dari 80 ya udah nggak enak rasanya gitu ya. Nah itu kadang-kadang ya kita pakai buat snacking aja gitu. Nah kalau es krim saya nggak bahas lah, udah emang saya suka ya saya nikmatin aja. Jadi kalau ditanya ya udah makan aja lah gitu ya. Termasuk juga kayak misalnya ada es doger gitu kalau di Jakarta, ada juga namanya es koteng atau es oyen kalau di Bandung. Itu kayak es campur gitu ya, es Shanghai gitu. Nah, tuh kadang-kadang saya suka juga yang kayak gitu-gitu. Ya udahlah, antara yang namanya sirup sama susu kental manis ketemu sama kelapa sama alpukat ya udah lengkap deh gitu. Jadi kalau ngomongin cheating nggak usah dibahas ya teman-teman, kita nikmatin aja. Begitu kelar kita fokus lagi kepada apa yang kita lakukan. Jadi sangat salah ketika orang beranggapan bahwa wah si Adera itu ngomongnya sehat ini apa, nggak pernah, itu salah banget. Justru sekali lagi teman-teman, kalau orang yang rajin menabung dan banyak uang gara-gara dia punya penghasilan yang besar karena pekerjaan dia, maka biasanya kalau shopping, dia shoppingnya juga banyak. Nah, begitupun juga dalam hal kita, saya dan Lauren, tiap hari kita latihan, tiap hari kita diet. Ya kalau tiap hari kita cheating ya nggak kenapa-napa. Cuma masalahnya, ironisnya teman-teman yang latihannya jarang, ya dietnya nggak pernah, habis itu cheatingnya tiap hari gitu. Jadi salah kaprah ya gitu. Jadi saya rasa kalau Oke. cheating itu saya rasa nikmati, tapi mungkin tips saya Loren buat teman-teman juga. Jadi choose cheat meals, jangan cheat day gitu aja. Jadi cheat meals, don't cheat days gitu. Jadi kalau cheat meals, kapan aja kita bisa cheat meals. Oh ada bakmi, ada kue tiaw, enak makan, makan, udah kelar. Nextnya kita udah balik lagi diet. Tapi kalau kita cheat days, itu bisa dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam kita nggak berhenti-berhenti karena kita pikir ya mumpung hari Sabtu ya teman-teman ya boleh dong ini semua itu digilir itu semua ya, kue tiaw, bakmi, pempek, apalagi semua lengkap ya. Jadi saya rasa jangan cheat days tapi kita cheat meals. Karena apa cheat days nggak boleh? Karena kalau cheat days kita hajar di Sabtu Minggu, itu Senin sampai Jumat hanya buat bayar Sabtu Minggunya. Kita jalan di tempat, teman-teman. Jadi bukan ide yang bijaksana. Oke, Bang, obrolannya itu cukup banyak. Mungkin teman-teman di luar sana boleh diambil semua ilmu-ilmu dari sosok Bang Ade Rai, ya. Jadi bijak-bijak lah, dan edukasi di luar sana juga teman-teman harus diperbanyak lagi konsep gaya hidup sehat. Ya itu aja sih mungkin dari saya karena keterbatasan ini. Akhir kata juga saya mengucapkan banyak terima kasih Bang Ade Rai udah menyempatkan waktunya, teman-teman juga bisa mendengar ya kan sudut pandang, point of view dari sosok Bang Ade Rai. Jadi bisa diambil dan nanti di-share ke teman-teman bahwa gini loh, gini loh, gini loh, ada ini, nanti di-share juga inilah hasil obrolan kita. Bang Ade Rai, salam hormat dari kita-kita nih ya. Teman-teman juga banyak yang salam-salam sama Bang Ade Rai sebagai Bapak Binaraga, legendaris Binaraga, core of the core fitness, itu nggak bisa terbantahkan lagi. Dan akhir kata Bang, selamat malam Bang, sehat selalu. Sampai jumpa lagi ya Bang, saya main-main nanti ke Bandung lagi. Salam hormat, Ya, dadah. terima kasih, Loren. Saya closing ya Bang. Ya, makasih. Oke, terima kasih ya Bang.